karena tes itu bagaikan alarm gitu bang. Jadi kalau kita udah biasa lihat yang bagus, ketika buat jelek nih langsung alarm tuh kayak jelek gitu. Ayo lagi upgrade lagi gitu. Kita kasih solusi. Gue penasaran deh, apa yang lo bikin pada saat itu? Ini siapa tahu masukan buat teman-teman sampai lo difagliin itu. Nah itu Apa sih? Itu apa ya? Poster bang. Poster terus ada gambar tengkoraknya, terus ada pisau-pisau gitu bang. Aduh. Yang aneh sadari sekarang ya. Setelah gue sadari, sekarang gue bisa melihat apa yang dosen gue dulu lihat. Enggak, bentar, mohon maaf. Iya. Itu poster buat album Seringa yang baru. Itu dulu buat ini. Klub musik kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Wah, Avenged itu bang. Oh, Avenged. Oh gitu. Iya, katrok banget ternyata desain gue dulu ya gitu. Tapi dulu nggak sadar. Ternyata setelah berkembangnya waktu, karena pasti tes kita makin lama makin naik bang. Ya iya. Pasti makin naik. Gak ada yang tes makin lama makin turun kan. Iya, sama kayak pengajar juga gitu tuh. Ya kan, ketika gue misalnya buka kelas, jalan setahun 2 tahun, koknya pas gue lihat ternyata memang agak penambahan tuh materi retorika, public speakingnya, betul. Pengambilan angle buat mentoringnya, ya kan kayak gitu rata-rata orang-orang memang. Betul. Jadi pas tes kita naik itu, nah kita gimana cara kita menaikkan tes kita? Itu kan yang penting juga ya. Biar teman-teman content creator nih nggak cuma ngupload tiap hari, tapi nggak ada yang di apa ya? Nggak ada yang ditingkatin gitu. Oh benar. Jadi ketika kita mau naikin tes kita tuh harus lihat referensi yang banyak. Itu referensi yang banyak penting banget tuh. Gini, tapi kan referensi bisa juga, gue dari kubu kontranya misalnya ya. Referensi kan juga belum tentu tesnya sama bro. Iya, tapi ada tes secara umum yang bagus gitu. Walaupun misalnya selera beda-beda ya. Ada yang suka selera 80s misalnya. Tapi kalau bagus aja. Walaupun dia pakai selera itu gitu. Karena ada yang jeleknya jelek mutlak, ada yang jelek aja gitu. Gitu. Kebayang gue, berarti kayak misalnya basic si desain itu sendiri ya? Iya, basic desainnya itu sendiri. Ada ya ternyata ya? Ada. Ada, kita harus tahu dari juga. Mulai nirmananya gitu? Dari mulai apa? Dari enggak dong? Enggak sih, dari hierarki segala macam lah, dari pemilihan warna, komposisi, layouting segala macam kan itu basic ya. Nah itu tipsnya ada nggak? Boleh dong dikasih tahu dong. Ala lu lah, ala Hensa lah. Kalau misalnya kita, ya makanya itu harus sering-sering lihat referensi ya. Misalnya gini, jadiin satu poster yang dimana poster tersebut misalnya kayak tadi flip burger lah misalnya, atau mungkin apapun lah, makanan lah, kita generalisir ya. Makanan itu langkah-langkah awal tuh gimana sih pemilihan key visual? Misalnya dari mulai fontnya, dari mulai warnanya, jadi nggak cuma font doang ya, tapi maksudnya yang lain-lain itu apa sih langkah-langkah awal buat teman-teman pemula? Apakah memang cukup dengan handphone doang atau seperti apa? Pakai handphone bisa juga, karena gue pun punya teman-teman yang pakai handphone dan karyanya masya Allah keren banget gitu. Oh apa? Pakai aplikasi apa dong? Ada yang pakai Pixel Lab. Ah iya, Pixel Lab ya. Pokoknya edit aplikasi gitu deh. Pixel Lab rata-rata. Iya betul, Pixel Lab benar. Pixel Lab kan namanya kan. Iya. Oke. Itu karyanya masya Allah keren banget gitu. Oke. Nah jadi kalau bikin produk makanan misalnya nih ya, setelah Anda pelajari, yang paling orang suka itu adalah makanannya in your face. Boom gitu. Langsung boom. Jadi orang gitu. Oke. Berarti hasil foto produknya digedein dong. Digedein gitu. Shadow-nya pakai perlu nggak sih? Perlu dong. Itu apa, dan itu juga penunjang juga tuh. Karena yang memperlihatkan desainer ini baru mulai atau enggak itu biasanya shadow kelihatan. Mereka nggak tahu cara nempatin shadow, highlightnya di mana gitu. Kadang ada yang suka bikin shadow ngambang-ngambang gitu kan. Iya. Jadi kelihatan gitu. Bener, ini kalau Ajib sih sebetulnya lu praktek sih sebetulnya tipis lama tapi ya. Iya. Lama ya kalau bikin dari kanvas ya? Lumayan sih. Lumayan deh. Kecuali kalau udah disiapin ya mungkin bisa gitu. Iya. Wah kalau enak ntar lah next ya. Mungkin request lu coba komen di bawah. Kalau pengen nanti kita bikin edisi spesial bareng sama Hensa yang khusus untuk memang ngerancang dari kanvas ya. Oke, terus kalau untuk apa sih selain handphone, komputer, PC pakai apa tuh? Yang paling gampang untuk pemula? Pemula itu paling gampang sebenarnya Adobe Photoshop. Gitu. Cuman buat teman-teman yang nggak ada duit mungkin ya. Adobe Photoshop tuh kalau nggak salah sebulannya 140.000. Kok bisa segitu? Kok gue 300? Itu all apps. Enggak. Yang bener. Salah kali. 2 Premiere. Itu 2. Kalau 1 iya deh. Photoshop doang. Oh iya. Iya benar. Mungkin kalau nabung-nabung sehari ya bisa lah ya. Iya, kan milih tuh masuk ke Adobe-nya, websitenya.
Iya. Pilih tuh. Gue yang paket 2 sih memang dapat Adobe Premiere sama Adobe Photoshop. Dia kayak gandeng-gandeng gitu kan. Iya. AI, Illustrator sama apa, ini sama apa. Oh iya 302 ya. Per bulan kan? Per bulan. Subscribe kan. Oh. Kalau Nah itu mereka kan tapi gimana kendalanya? Nah, makanya itu mungkin mereka kendala itu di ini Bang, di pembayaran mungkin biasanya. Jadi banyak yang bingung tentang cara beli Photoshop tuh gimana gitu. Padahal bisa pakai apa debit kayak jenis gitu bisa juga. Iya bener. Gue pakai itu. Iya. Jadi kalau kita hitung-hitung ya misalnya 5.000 sehari gitu. Buat sebulan 150.000 udah bisa beli Photoshop. 5.000 lah insya Allah bisa lah ya gitu ya. Oke. Mungkin kalau nggak bisa banget kita bisa pakai aplikasi lain kayak misalnya GIMP atau misalnya Photopea kalau misalnya udah benar-benar nggak ada budget gitu ya. Oh iya Photopea kan Photoshop banget tuh. Sama tuh. Iya itu gratis ya. Gratis. Tapi sama fitur-fiturnya. Fiturnya tentu nggak secanggih Photoshop ya, nggak sesmooth Photoshop gitu. Emang agak perlu sabar dikit aja. Apa coba kita masuk ranah teknis ya, walaupun gue pengen tahu. Cuma kan bukan gue doang ya, nonton kan pasti banyak kan. Iya. Pengen tahu deh. Mungkin gue nggak tahu istilah-istilahnya. Karena gue pernah nyoba Photopea cuman sekali 2 kali sih. Waktu pakai itu tuh udah nggak sanggup gitu. Apa yang bikin nggak sanggup? Karena dia kan website ya, browser base ya. Jadi kan itu tergantung koneksi kita nih. Oh, gitu. Kalau fiturnya? Fiturnya tentu nggak selengkap Photoshop. Apa yang nggak ada? Kayak gue nggak tahu ya sekarang gimana ya, karena gue mainnya dulu udah 3 tahun lalu. Yang gitu. versi lo dulu aja deh. Dulu tuh nggak ada tipe kayak lens flare buat ngasih cahaya segala macem gitu. Oke. Jadi mungkin kalau secara umum gue nggak tahu ya, takutnya salah ngomong juga gitu. Mungkin karena gue nggak ngulik terlalu dalam, jadi takutnya salah ngomong gitu. Oke. Cuman apa lagi? Awal-awal main sih gak bisa sih karena udah terbiasa Photoshop kan. Udah biasa kayaknya. Udah biasa ya. Iya. Lu nggak pakai pegangan yang lain kan banyak tuh, apa sih yang lainnya sih? Sebutin deh. Photoshop, Adobe Illustrator. Iya oke. After Effects. Di luar Adobe. Oh nggak ada. Ada dong. Apa dik yang buat foto? Affinity. Iya. Enak nih Bang. Enak ya. Dream Dates emang juara nih Masya Allah. Samperin deh, ada di apa tuh namanya yang mau ke apa? Cideng. Nih store-nya di Cideng nih, Dream Dates. Enak ya? Masya Allah ya. Masya Allah. Creamy-nya tuh terasa gitu. Iya memang, ini emang andalan banget. Dia tuh nggak cuma ini, dia tuh ada yang Lotusnya juga, ya kan? Siap. Wajib nih Dream Dates. Oke. Apa namanya? Affinity tadi. Affinity. Oh iya. Gue juga beli Affinity. Nah itu solusi juga, sorry tadi kelewat. Itu solusi juga buat para desainer. Kalau Adobe kan tipenya subscribe, sebulan bayar gitu. Affinity ini beli putus. Sekali bayar 600.000 waktu itu gue beli, dapat selamanya. Itu solusi juga. Oke, solusi juga itu ya. Solusi. Iya. Berarti buat yang baru-baru suggest ke situ. Affinity. Iya. Affinity. Affinity bedanya apa sih antar software tuh, memudahkan outputnya atau gimana sih? Karena gini Bang ya, gue kan udah lama jadi pakai Photoshop ya. Untuk mempelajari hal baru tuh perlu waktu kan. Sedangkan susah gitu nyari waktu buat belajar. Kalau gue jadi udahlah Photoshop aja lah. Jadi gue nggak terlalu tahu fitur dalamnya kayak gimana gitu. Oke. Terus gini, gue masih penasaran tentang kayak misalnya pemilihan font itu gimana sih, kayak logo misalnya. Itu dari Canvas tuh apa yang harus dilakukan gitu ya? Apakah dicocokkan dengan tema itu sendiri? Kalau gue liat font-font lu tuh asik-asik banget. Boleh dibocorin gak sih itu fontnya apa? Yang tentunya itu adalah commercial use ya, atau 100% free biasanya. Itu penting juga tuh buat teman-teman misalnya dapat klien nih misalnya nih ya. Dia make sure dulu nih font yang mereka pakai itu free buat dipakai. Karena banyak font-font dari Dafont itu pun yang sebenarnya nggak buat dipakai cara komersial gitu. Tulisannya personal use only. Nah itu nggak boleh kita pakai ke klien, nggak boleh. Jadi harus yang 100% komersial. Dan biasanya 100% itu kurang. Iya dong. Jadi kalau Adobe bebas newe. Kalau Adobe keuntungannya ini Bang, dia dapat font banyak. Jadi kita bisa pakai font-font Adobe banyak gitu. Oh gitu. Iya, keuntungan Adobe itu dia kerjasama sama font-font makers. Oh. Gitu. Okay. Kalau misalnya nggak ada Adobe, bisa pakai Google Font. Iya, itu udah free dan bagus-bagus juga kok. Gitu. Bagus-bagus ya. Iya, soalnya rata-rata kalau biasanya kepentok kita nih sebagai konten kreator yang berbasis syar'i gitu ya, yang tanpa melanggar syariat gitu cari cuannya. Kayak tadi tuh tulisan si pemilik fontnya udah berakad bahwa istilahnya dia punya kendali lah ya. Yaitu personal use. Silakan lo gunain buat foto profil lo sendiri gitu kan. Nggak bisa dijadikan transaksi, tapi lo bablas. Itu jangan dikira lo
Walaupun yang bikin orang kafir sekalipun. Padang Masyar ketemunya iya tuh, balikin main haknya. Iya loh, orang kafir, enggak, tenang, dia bukan Islam, ini enggak ada urusan. Muamalah itu kalau dia udah bilang bahwa personal use tidak untuk komersil, diperjualbelikan, transaksi klien dan lain-lainnya, tetap nanti lu bermasalah di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Ya, berarti itu artinya font itu lu pakai apa sih? Andalan lu biasanya? Font gue ada banyak. Jadi ada banyak sih sebenarnya, ada HWT Arts, ada Anton. Ini kayak orang Indonesia deh, maker saya nggak tahu deh. Iya bener. Anton tuh andalan gue juga sih. Gue sebagai Canva boy. Canva boy. Gue ngomong sama Photoshop, Adobe gue. Kalau gue gini, gue pakai Photoshop tapi memang saya seadanya aja. Iya, gue lempar ke desainer gue. Kan beda-beda inilah ya. Semua orang pasti punya kaliannya masing-masing. Nah, cuma kalau gue pribadi, Canva man, Canva boy, kita banget bos, enggak? Solusi banget kan? Solusi. Nah, itu ada Anton tuh di situ. Ada Anton juga ya? Ada. Iya, Anton tuh. Montserrat, Montserrat juga andalan. Iya. Lo pakai apa? Anton juga? Anton, Proxima Nova, Montserrat, HWT Art. Coba kita bongkar nih. Jarang-jarang kita bongkar istilahnya tools dan senjata perangnya Hensa. Ini baru di podcast ini kali ya. Lo pernah bahas di tempat lain nggak? Kadang kalau tutorial sih gue kasih tahu sih font yang gue pakai. Semua. Nah ini nih kita bahas dari yang tutorial membuat guideline perspektif. Ini font andalan. Ini guest post nih. Ini guest post ya? Iya. Oh, jadi 2 postingan terbaru itu. Oke. Yang ini nih. Mirip-mirip soalnya. Iya. And the winner. Nah ini mirip-mirip kan? Iya. Ini punya lu kan? Iya. Poster design competition. Oh yang kemarin ya? Iya. Ini lu punya lu? Iya. Ini lu mau bocorin ya? Ini fontnya apa? Kalau yang atas itu apa ya? Lupa sih. Ntar nih kasih tahu ya, karena kadang suka nggak liatin namanya gitu. Oh, tapi ntar munculin ini Anton dong. Munculin di sini ya ntar nih. Ini munculin di sini nih. Nah, ini ada menarik juga nih. Di feed lo kan Hensa Adriano ini bukan yang tipikal feed material. Tahu nggak sih yang kayak, wih rapi. Set. Kalau bisa ya pokoknya kalau udah salah masukin di-delete langsung. Iya. Iya gak sih? Lo kayaknya kalau gue ngeliatin ngacak. Lo sebenarnya arahnya kemana sih feed lo ini? Jadi dulu gue pernah kayak gitu bang. Pernah di akun lain gue kayak gitu kan. Cuman capek ternyata. Oh itu. Capek, iya. Dan Flip Burger pun dulu kayak gitu awal-awal. Jadi kalau di scroll ke bawah tuh Flip Burger awalnya rapi banget feednya. Cuman capek. Karena kadang kita mau posting buat hari ini nih, tapi temanya lagi nggak ini gitu. Oh iya. Akhirnya lama-lama dan siapa juga yang peduli gitu. Kayak orang jarang yang beli feed kita terus, wih feednya keren. Mungkin ada beberapa orang cuman nggak terlalu banyak lah yang peduli gitu. Tapi lo nggak belakangan ini ya orang-orang jadi kayak nggak terlalu rapi, nggak sih belakangan ini? Mungkin ya. Kalau gue ya bukan berarti asal-asalan ya teman-teman ya. Maksudnya tetap berada di key visual yang benar, tapi maksudnya nggak yang kayak biru kuning gitu atau yang garis-garis biru macam-macam lah. Walaupun nggak salah ya, yang rapi nggak salah, yang nggak rapi juga nggak salah. Sebenarnya lebih bagus rapi. Oh gitu. Lebih bagus rapi. Ya kan lebih enak dilihat dong. Rapi apa dulu nih? Rapi bersambung gitu bang. Jadi aneh dulu tuh. Ini kategorinya rapi nggak punya lo? Itu nggak rapi. Beda-beda kan. Beda-beda iya. Jadi, tapi ini sah untuk di per designer. Kalau di sini sih works aja kan. Iya works banget gitu kan. Karena ada rapi yang nyambung gitu bang. Tiap postingan tuh kayak nyambung gitu. Ngerti gue. Kadang ada yang harus posting 3 berderet gitu kan. Oke. Nah itu kadang-kadang kalau 3 berderet itu susah tuh, ntar mereka mau posting 1 foto harus ada 3 nih gitu kan. Oh iya. Harus jaga fitnya karena kalau jomplang 1 teng gitu. Oke. Tapi diakalin dengan font yang sama udah cukup mewakili key visual akun tersebut. Iya udah menjadi identitas juga ya gitu. Identitas yang apa coba tips and trick lagi nih sebelum gue nanya lo tentang kesulitan menghadapi klien. Dan ini bang apa namanya? Keuntungan kita nggak rapi banget, maksudnya warnanya sama semua itu karena orang tuh gampang bosen. Jadi misalnya kita posting merah, kita ada ilusi gue udah ngeliat nih poster tadi gitu. Kan banyak kan orang punya key visual dengan sama kan. Iya. Gue udah ngeliat nih tadi kayaknya skip gitu. Oke. Jadi kalau aneh lebih cenderung ke tampilan postingannya aja, single post aja gitu. Mau keseluruhan ntar kayak gimana nggak peduli gitu. Oke, ini 1:1 apa 4:5? 4:5 pas gue buka ya. Iya. Nah itu bedanya apa sih? Kok teman-teman masih muncul perdebatan kayaknya di circle gue nih. Kayak 1:1, 4:5. Ada yang bilang katanya gara-gara cuma biar atasnya
kelihatan lebar aja bisa diisi dengan yang lain, identitas gitu kan. Ada yang bilang kayak sama aja sih sebetulnya. Apa-apa sih maksudnya? 4:5 sama 1:1. Kalau gue sih sebagai penikmat gitu ya, ngelihatnya sih iya memang iya beda. Begitu dibuka langsung gede gitu kan. Rasio, kita ngomongin rasio ya guys ya. Iya. Mungkin teman-teman desainer pada tahu lah. Itu bedanya gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau menurut Anda pribadi sih lebih prefer 3:4. Beda lagi nih. Karena tempat kita bereksplorasi lebih gede. 3:4 tuh yang kayak gimana tuh? 4:3 ya? 4:5. 4:5. Iya makanya gue bingung 3:4. 4:5 karena Anda biasanya mainnya 1080 kali 1350 gitu aja. Oh, anak-anak pixel. Anak pixel. Kalau gue kan anak-anak rasio banget. Rasio. Di Canva boy itu ya rasio. Iya, rasio. Karena gue berpikir rasional. Rasio. Iya. Apa namanya? 4:5 ya? Karena lebih besar. Lebih besar tempat kita eksplorasi. Dan itu kan makan space lebih gede di feed. Jadi orang tuh lebih gampang ternotis gitu. Nah, tapi masalahnya anak-anak makainya tuh atasnya dikosongin sama aja bohong. Oh. Ini gue kalau gue lihat di lu misalnya nih, poster design competition by Hensa Adriano. Atasnya juga kosong, bro. Lu? Iya, tapi ujung-ujungnya ini ya. Iya. Di dalamnya tuh lebih lega gitu kita main. Oh iya. Tapi kalau itu nggak ada aturan khusus ya? Nggak ada sih. 1:1 apa segala macam? Nggak ada sih. Oke. Apalagi kalau makanan ya, misalnya Bang Dery jualan Turki chicken gitu kan, ya 4:5 aja, yang gede. Iya benar. Gitu. Ya gue nyuri juga begitu sih. Tapi mungkin nggak terlalu detail banget. Bisa orang desain grafis yang tahu lah gitu-gitunya. Oke, ternyata key visual tuh itu lagi apa ya? Selain key visual, selain bahas font, rasio, yang sekiranya penunjang agar para desainer yang pemula juga nantinya begitu ada klien masuk. Minimal dia sudah memikat hati dan pikiran dan penglihatan klien lah. Kan ujung-ujungnya pasti kita cuan dong. Iya. Kan kita nggak pungkirin kalian semuanya kan pasti kan anak-anak desainer kan bikin konten itu kan bangun personal branding. Gue dari sudut pandang branding dan marketing nih ya. Bangun personal branding, trust, ujung-ujungnya kan kalian punya klien, terus juga ujung-ujungnya kalian akan memiliki cuan. Iya dong. Kita belum bahas mengenai kesulitan-kesulitan apa yang akan dihadapi ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh maksud gue. Nah itu apa sih tips and trick biar akan mudah deh nantinya deh. Karena apa ya Bang ya? Karena desain itu nggak cuman kita ngeliat referensi, kita ikutin plek-plek itu bakal sama gitu. Karena di situ ada taste juga, ada skill kita juga. Kayak misalnya nih, dulu awal gue belajar, gue ngeliat referensi, misalnya di Pinterest atau di Behance gitu. Itu mau niru itu, kok beda ya gitu. Padahal udah niru loh, udah ada contohnya di sebelah gitu kan. Iya. Mau niru dulu buat latihan aja, mau niru kok susah ya. Ternyata emang skill kita belum nyampe situ. Skill kita dalam ngedit composing gitu misalnya. Nah itu emang harus itu diperhatiin juga tuh. Selain tes kita tadi ya. Karena apa tes itu bagaikan alarm gitu Bang. Jadi kalau kita udah biasa lihat yang bagus, ketika buat jelek nih langsung alarm tuh kayak jelek gitu. Ayo lagi upgrade lagi gitu. Jadi kita lebih ke ngulik-ngulik gitu sih Bang. Kita kulik-kulik desainnya gitu. Iya tentunya ilmu juga ya. Iya. Dan warna pun pemilihan warnanya juga kayak ya harus ini sih dengan referensi sih. Berarti harus belajar color guideline dong. Color guideline ya. Belajar ya. Iya. Biru kemana arahnya. Sebenarnya nggak harus selalu kayak gitu sih. Karena kan sekarang kalau kalian buka Adobe Color Themes, jadi Adobe tuh udah nyiapin template color yang tinggal kita pakai doang gitu. Bayar lagi tuh Adobe? Enggak. Oh kalau langganan Adobe. Tapi kayaknya gratis deh. Gratis? Kayaknya gratis deh. Bisa dicek ya ntar ya. Soalnya itu kita bisa langsung dapat kombinasi-kombinasi warna tanpa kita perlu explore. Tanpa kita perlu ngetes gitu. Karena ini udah terbukti works gitu. Contohnya gimana misalnya? Misalnya nih perusahaan gue kasih solusi biru sama putih. Berarti ntar nih ketahuan turunannya kemana? Birunya? Bukan gitu. Oh bukan. Jadi itu ini apa nih? Buat nentuin warnanya. Kombinasi apa sama apa yang digabungin biar cocok gitu. Oh gitu. Iya. Kadang ada orang pakai backgroundnya warna kuning, tulisannya warna putih. Nah kadang kan gak kelihatan tuh. Sakit mata kan. Misalnya kuning terang, terus tulisannya warna putih. Sakit. Kan kombinasi kayak gitu kan harus kita perhatiin banget tuh. Oh itu di color theme itu ada? Itu ada. Jadi dia gak bakal nyaranin kuning sama putih buat jadi background gitu. Oh gitu. Dia ngasih tahu aplikasinya? Dia ngasih taunya ini Bang, apa? Color palette-nya doang. Oh color palette-nya. Jadi ntar kita explore sendiri. Cuman kita sebagai desainer kan harus punya taste juga ya. Iya. Jadi itu mereka ngasih basicnya, kita yang ngembangin sendiri gitu. Free pick tuh salah nggak buat desainer baru pakai free pick, dimanjakan dengan free pick yang mungkin berbayar atau tidak? Kan banyak juga tuh jadi cemoohan tuh sempat naik tuh viral tuh. Ya free pick. Kalau gue sih sah-sah aja. Gue kenapa? Gue Canva biasa aja. Iya. Paling ini apa? Nggak maksudnya free pick tuh kenapa sih sah-sah aja nggak sih?
sah-sah aja sih sebenarnya. Cuma kalau di advertising agency ya di tempat aneh itu kalau pakai free pick kita harus ambil materialnya aja gitu. Kayak misalnya butuh gambar ini ambil di free pick gitu kan. Cuman keseluruhan desainnya harus kita nentuin. Jangan sampai nih klien ngelihat kok desain gua ternyata dari free pick ya. Wah, gimana bayangin coba. Kayak perasaan ini. Kliennya tuh. Iya. Satu lagi, kalau lo mau ngambil objek selain di free pick apa sih? Ada Envato. Envato udah Envato juga kan sama kan? Sama. Tapi dia lebih profesional lagi ya. Dan lebih mahal juga. Gitu lebih mahal dan footage stok-stoknya tuh lebih lengkap. Envato free nggak ada? Nggak ada ya. Nggak ada. Bayar ya. Tuh, iya. Iya, video-video juga Envato juga kan buat ngambil kayak bumper apa segala macam kan. Iya. Oke, kita bahas nih yang paling ditunggu-tunggu. Gue penasaran. Apa kesulitan-kesulitan para desainer ketika berbenturan dengan klien yang pengen material-material kontennya itu ternyata ada pelanggaran syariat. Nah, itu edukasi seperti apa? Apakah memang lu udah di-clear di depan? Nih, ada desainer desain grafis yang memang dia berkonten bangun personal brandingnya, di feed-nya ada yang dia declare bahwa gua berkonten sesuai dengan syar'i. Oke? Yeah. Ada juga yang kayak misalnya lo, kalau gua amatin ya, koreksi kalau gua salah. Di feed lo itu tuh lo nggak nge-declare tentang bahwa lo itu kontennya tentang syar'i, kaidah, dalil mungkin apa segala macam. Mungkin ya sepenglihatan gue. Nah, tapi kan ujung-ujungnya pada dasarnya kalian akan declare juga. Iya, true. Iya kan? Kayak misalnya lu ngumpet-ngumpet, cakep nih, bagus nih, apa segala macam. Klien tertarik, masuk, chat. Proses funneling terjadi. Iya. Ya, dari mulai attention, aida, sampai action. Iya. Pas udah mau di action, kepentok tuh. Kok Aduh. Mas, berarti nggak bisa ya? Iya Mas, saya nggak bisa ada aurat ceweknya. Lah, model kita tapinya nih artisnya cewek. PNG-nya diambil harus ada di sini karena kita udah tekan kontrak sama mereka, sama dia maksudnya, brand ambassador apa segala macam harus build in di poster kan. Nah itu tuh, itu peperangan mulai terjadi. Galau, ujung-ujungnya lu akan declare kan, ujung-ujungnya akan declare. Kita nggak akan musik, kita nggak akan begini Mas. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang lo, silakan ini menurut versi lo, apakah dari awal desainer tuh harus declare atau deklarasikan bahwa dia memang pada koridor syar'i atau seperti apa? Jadi kalau pengalaman gue pribadi ya, ini mungkin bisa teman-teman ambil pelajaran gitu. Gue pernah kerja di perusahaan yang di situ gue nggak declare apapun. Terus akhirnya waktu itu dapat kerjaan masukin foto cewek. Aduh. Itu udah berapa jalan bekerja tuh? Itu baru sebulan kali. Aduh. Sebulan lah baru awal-awal. Karena nggak declare di awal kan, jadi nggak salah juga atasan kita ngasih kerjaan itu kan. Declare sama HRD harusnya ya? Harusnya sama atasan. HRD kan nggak ngerti biasanya tuh. Oh iya. Lebih ke person in charge-nya. Kalau lo berarti ke art director atau creative director ya? Iya, ke situ gitu. Oke. Akhirnya awal-awal bulan-bulan awal gue akalin gini. Gue bayar teman kerja juga. Kita tukeran kerjaan aja deh men gitu kan. Lu ngerjain yang ini, gue ngerjain yang punya lo gitu ya. Karena punya dia syar'i. Satu divisi. Oke. Bagiannya beda aja, beda dikit aja. Cuman akhirnya ntar lu gaji gue berapa persen gue kasih lu deh gitu. What? Kita kasih solusi.